Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, di musim pancaroba seperti ini, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan agar tidak rentan terkena penyakit. Nah, terlebih lagi penyakit seperti flu, batuk, demam, bahkan yang sedang mewabah hari ini yaitu adalah corona. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit ini muncul? Ternyata itu disebabkan oleh virus loh. Apa sih virus itu sebenarnya dan mengapa virus itu bersifat merugikan bagi manusia? Pada kepo kan? Temukan jawabannya di ulasan video kali ini. Mempelajari ciri-ciri, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan merupakan hal yang penting, mengingat virus sangat berbahaya dan mengancam kehidupan kita. Sebenarnya, virus itu pertama kali ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 di Rusia. Nah, di Rusia itu ada sebuah penyakit yang menyerang tanaman tembakau yang disebut sebagai mozaik tembakau. Penyakit ini berupa munculnya bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Pada mulanya, Ivanovsky menduga bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri. Setelah itu, di Belanda pada tahun 1899, seorang ilmuwan yang bernama N. Bainbridge menemukan virus ketika sedang meneliti penyakit mozaik pada tembakau. Dari penelitiannya, ia menduga bahwa penyebabnya adalah bakteri yang sangat kecil. Kemudian, penelitian ini disempurnakan lagi oleh Wendell M. Stanley, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berhasil mengkristalkan virus penyebab mozaik tembakau pada tahun 1935. Virus tersebut sekarang ini kita kenal sebagai TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, adapun ciri-ciri yang dimiliki virus adalah yang pertama itu virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Terus yang kedua, memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Kemudian yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan yang keempat, berukuran sangat kecil yaitu antara 20-300 nanometer. Nah, sekarang kita beralih ke macam-macam bentuk virus. Virus itu memiliki bentuk yang banyak gitu, bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, contohnya pertama itu ada berbentuk batang, seperti Tobacco Mosaic Virus, itu contohnya. Kemudian yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval, seperti peluru, contohnya Rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV dan Orthomysovirus. Yang keempat, berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Yang keenam, berbentuk mahkota, contohnya seperti coronavirus. Dan yang ketujuh, berbentuk seperti huruf T, contohnya Bacteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Sekarang, apakah kalian sudah mengerti tentang bentuk-bentuk virus? Jika sudah mengerti, kita beralih ke penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu ada cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis Orthopoxvirus. Dan yang kedua, contohnya campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga ada AIDS disebabkan oleh HIV. Yang keempat, flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Yang kelima, flu burung disebabkan oleh HPAEV yaitu High Pathogenic Avian Influenza Virus. Yang keenam ada rabies disebabkan oleh Rhabdovirus. Ketujuh ada tetelo yang disebabkan oleh virus NCD. Dan yang kedelapan, mosaik disebabkan oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, pasti teman-teman di rumah berpikir bahwa virus itu tidak bermanfaat sama sekali. Akan tetapi, jika dianalisis kembali sifat, struktur, dan klasifikasinya, ternyata virus masih bisa dimanfaatkan untuk membantu makhluk hidup.
Apa saja manfaatnya? Mari kita bahas. Yang pertama itu virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Kemudian yang keempat, ilmuwan dari Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasitor. Yang kelima, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Yang keenam, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkoknya virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Begitu. Nah, berbicara tentang virus, akhir-akhir ini ada virus yang lagi mewabah, bukan hanya di Indonesia, tapi juga mewabah di seluruh dunia. Nah, kira-kira virus apa sih itu? Yang belum tahu, itu kebenaran banget. Jadi, virus yang lagi menyebar atau lagi mewabah di dunia ini adalah virus corona. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pencegahan virus ini, terdapat hal-hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai penyebaran virus corona. Yang pertama itu, penyebaran virus corona bukan melalui udara, namun menular melalui tetesan cairan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut batuk dan bersin. Seseorang baru akan tertular saat menyentuh tetesan tersebut. Nah, Menteri Kesehatan Singapura, Gan Kim Yong, mengatakan bahwa bukti yang telah terjadi di Singapura menunjukkan bahwa sebagian besar virus terjadi melalui tetesan. Artinya, virus ini dibawa dalam tetesan yang berasal dari orang yang terinfeksi ketika batuk dan bersin. Jika tetesan ini bersentuhan dengan mata, hidung, atau mulut seseorang secara langsung maupun tidak langsung melalui tangan yang telah kontak dengan orang yang terinfeksi, maka orang tersebut bisa tertular. Nah, dijelaskan kembali juga bahwa hasil medis saat ini adalah virus corona memang lebih mudah menular tetapi tidak semematikan SARS. Yang kedua, ketika teman-teman melihat orang di sekitarnya batuk atau bersin gitu, kalian bisa menjaga jarak dari mereka. 5 meter sampai 2 meter bisa menjagamu tetap aman dari jangkauan partikel virus ya. Yang ketiga, yaitu teman-teman juga bisa mengambil langkah dalam penyebaran virus corona, yaitu dengan memberikan masker untuk mereka yang sedang batuk atau bersin. Dengan begitu, kalian turut melindungi orang-orang di sekitar dari penyebaran virus. Yang keempat, jika teman-teman tidak memiliki kepentingan yang mengharuskan teman-teman bertemu orang banyak, ada baiknya untuk teman-teman hindari keramaian terlebih dahulu, karena teman-teman tidak akan tahu siapa yang kemungkinan sedang sakit. Bisa jadi orang yang mau dijumpai di transportasi umum dan kelihatannya baik-baik saja, sebenarnya sudah terinfeksi, namun tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian yang kelima, karena penyebaran virus corona melalui tetesan, maka sebaiknya sebisa mungkin tingkatkan lagi kebersihanmu pada barang-barang seperti kenop pintu, pulpen, mouse, tisu, sendok, perangkat digital, dan barang umum lainnya. Yang keenam, virus corona dapat menempel pada permukaan benda lebih dari 24 jam. Maka, cara yang efektif untuk membasuhnya adalah dengan mencucinya menggunakan sabun. Nah, oleh karena itu, ada baiknya teman-teman mengikuti langkah-langkah berikut ini agar terhindar dari virus corona. Yang pertama, usahakan untuk tidak menyentuh wajahmu. Jika memang harus, cucilah tanganmu terlebih dahulu dengan sabun secara menyeluruh. Yang kedua, mencuci tangan menyeluruh. Berarti, cucilah bagian belakang telapak tangan, sela-sela jari, dan bagian bawah kuku selama
30 detik. Yang ketiga, buanglah masker jika terasa kotor. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 kali, karena bakteri dapat berkembang biak di dalam maskermu jika dipakai terlalu lama. Yang keempat, jangan pernah menyentuh bagian luar masker. Jika tidak sengaja menyentuh langsung, cuci tanganmu kembali dengan sabun. Jangan berbagi peralatan makan atau sendok. Jika bisa, usahakan menyentuh fasilitas umum seperti tombol lift, membuka atau menutup pintu menggunakan siku atau bahumu. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah selalu mencuci tanganmu dengan sabun baik sebelum makan maupun setelah pergi ke tempat umum. Jadi setiap kalian habis keluar dari rumah atau habis bertemu orang banyak, usahakan kalian itu untuk selalu mencuci tangan atau bahkan kalian membersihkan diri dengan cara mandi atau berwudu, begitu teman-teman. Tipsnya juga membawa hand sanitizer agar kalian itu terhindar dari kuman-kuman berbahaya. Dan juga bisa juga membuat hand sanitizer sendiri di rumah, tidak harus beli ke supermarket atau minimarket, jadi lebih hemat biaya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Insya Allah jika saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Terus semoga Indonesia cepat pulih kembali dunia, terhindar dari virus-virus berbahaya. Terus rakyat-rakyat Indonesia juga semoga cepat sadar bahwa kita tuh harus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi wabah-wabah yang lainnya yang lebih parah dari virus ini gitu. Terus untuk kalian yang masih keluyuran kemana-mana, diharapkan untuk selalu stay di rumah sampai wabah ini benar-benar mereda, supaya kita bisa memutus rantai dari virus corona ini, begitu. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.